Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul konsep beban dalam bentuk video secara singkat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riani Fragita. Kemudian ada Muhammad Adrian, Nia Agustina, Etika Nurlia. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Pengertian konsep beban. Pada umumnya, beban atau expense sering dijadikan sinonim kata dengan biaya atau cost. Menurut IAI dalam buku Standar Akuntansi Keuangan 2007 mendefinisikan beban atau ekspansi adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Menurut Suarjono 2014, ada 4 karakteristik beban dalam akuntansi. 1. Penurunan aset. Beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan nasihat yang dapat menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. 2. Operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aset dapat menjadi beban. Agar terjadi maka harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang kontinu. 3. Kenaikan kewajiban. Definisi PASB yang menyatakan beban sebagai kewajiban cukup. Karena secara konseptual, semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan proses produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. 4. Penurunan ekuitas. Definisi APBD dan IAI menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau penurunan ekuitas. Pendefinisian ini sebenarnya menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha sehingga ekuitas secara konseptual adalah hutang perusahaan kepada pemilik. Penggolongan beban. Menurut Sumarso, pada tahun 2013, jenis-jenis beban dapat diklasifikasikan juga berdasarkan jenis perusahaan, seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Tetapi, di antara 3 jenis perusahaan tersebut, jenis-jenis ataupun penggolongan beban itu sama aja. Jadi perbedaan paling cuman sedikit. Ada mungkin yang di perusahaan jasa tapi tidak dari perusahaan dagang ataupun sebaliknya gitu. Jadi kita bahas satu persatu dari perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang, pengelompokan beban terdiri dari yang pertama ada beban penjualan atau selling expense. Beban penjualan itu semua beban yang terjadi dalam hubungan dengan kegiatan menjual barang dan memasarkan barang, seperti kegiatan promosi dan pengangkutan barang-barang yang dijual. Contohnya apa? Beban iklan dan juga promosi gitu. Untuk yang kedua, beban administrasi dan umum atau general and administrative expense. Beban yang bersifat umum dalam perusahaan. Contohnya beban gaji atau upah, beban pemeliharaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada beban lain-lain ataupun other expense, beban-beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan, dikelompokkan ke dalam beban-beban lainnya gitu. Lanjut, perusahaan berikutnya jenis perusahaan jasa. Di dalam perusahaan jasa terdapat beberapa jenis juga pengelompokan beban. Yang pertama itu ada beban gaji. Beban gaji itu beban yang berasal dari pemakaian jasa karyawan atau buruh. Beda ya teman-teman. Tadi ada beban upah gitu. Ada juga yang di sini ada beban gaji gitu. Jadi gaji dan upah itu suatu hal yang berbeda. Beban gaji, beban yang berasal dari pemakaian jasa karyawan ataupun buruh yang dipekerjakan untuk perusahaan titik beban. Diakui dalam laporan laba rugi karena terjadi penurunan aset akibat pembayaran gaji pada karyawan. Selanjutnya ada beban sewa. Beban sewa itu yang timbul karena terjadi sewa atau pemakaian sesuatu yang bersifat menyewa gitu. Yang ketiga ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan yang timbul karena pemakaian perlengkapan atau bahan pembantu dalam operasional sebuah perusahaan. Yang keempat ada beban bunga atau interest expense, yaitu beban yang timbul karena peminjaman uang pada bank yang dikenai bunga. Yang kemudian ada beban serba-serbi atau
beban serba-serbi, yaitu beban yang terdiri dari bermacam-macam transaksi yang jumlahnya kecil, tidak sering terjadi dan tidak tertampung dalam suatu atau salah satu beban yang ada di dalam bagian akun. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Nah, di perusahaan manufaktur ini ada yang namanya biaya pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu biaya pokok penjualan yang diperoleh dari pos-pos persediaan yang dijual untuk menghasilkan pendapatan penjualan, titik biaya pokok barang yang tersedia untuk dijual, atau cost of good available for sale, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian atau biaya pokok barang yang diproduksi. Kemudian yang kedua ada beban operasi atau operation expense. Biaya operasi adalah beban yang berkala dan lazim yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam upaya memperoleh pendapatan. Dalam upaya memperoleh pendapatan, beban-beban ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan kategori fungsional. Kemudian ada beban lain-lain atau other expense. Beban lain-lain pada pokoknya mengandung beban-beban yang dikeluarkan dari aktivitas yang bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan, sehingga nilai rupiah dari aktivitas ini biasanya terhitung kecil gitu. Adapun jenis-jenis beban lain yang mendukung kegiatan operasional perusahaan selain dari yang kita sebut tadi, ya yang pertama itu ada beban accrual atau accrued expense, yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, tapi pembayaran belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Kemudian ada beban kredit macet atau bad debt expense, beban yang timbul atas tindakan tertagihnya piutang. Contohnya beban piutang ragu-ragu atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. Lanjutnya ada beban operasional, beban yang terdiri atas beban penjualan atau beban umum administrasi. Kemudian ada beban penyusutan. Menurut PSAK nomor 16, yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusun dari suatu aset selama umur manfaatnya. Yang kelima, ada beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan itu maksudnya beban yang dibayar di muka atau pengeluaran yang telah dibayar tapi belum dirasakan manfaat ekonomisnya. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, disebut dengan accrued liabilities, yaitu biaya-biaya yang sudah merupakan beban walaupun utang yang bersangkutan belum saatnya merupakan kewajiban. Beban menurut IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaatnya diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Dalam beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Adanya penurunan aset yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aset tetap, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aset, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan beban yang berkaitan dengan proses pemerolehan pendapat harus diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Sedangkan beban yang berkaitan secara langsung dapat diproses untuk memperoleh pendapatan yang harus diakui pada saat beban tersebut dimanfaatkan. Pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan berbagai beban tersebut dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapat. Beban dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aset dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran beban dapat didasarkan pada 1. Biaya historis. Biaya historis merupakan jumlah rupiah yang dikorbankan untuk memperoleh aset. Pengukuran beban atas dasar kehistorisan dapat digunakan untuk jenis aset seperti gedung, peralatan, dan sebagainya.
Kedua, biaya pengganti atau biaya masukan terkini. Setara biaya masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aset yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Ketiga, setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Salah satu cara untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikan beban-beban tersebut ke periode-periode di mana beban tersebut dinikmati. Hal ini biasanya disebut dengan matching konsep. Konsep tersebut memerlukan cost dengan mengalokasikan cost yang sudah kedaluarsa atau beban ke periode-periode di mana beban tersebut terjadi. Namun, pengalokasian tersebut hanya bersifat estimasi. Dalam akuntansi, pencocokan antara beban dan pendapatan merupakan fungsi utama. Namun, hal tersebut tetap saja sulit untuk dilakukan karena berhubungan dengan penilaian akuntan tersebut. Akuntan harus mengidentifikasi mana aset yang telah digunakan atau kedaluarsa dan jumlah yang harus ditulis sebagai tandingan pendapatan pada periode tersebut. Penyajian beban. Laporan laba rugi dapat disusun dalam 2 langkah. 1 langkah. Penyajian semua pendapat dijumlahkan menjadi 1 dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. 2. Multi-step, langkah ganda. Penyajiannya ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Adapun pengungkapan beban terdiri dari yang pertama, di dalam neraca. Jumlah kewajiban yang timbul sebagai akibat perbedaan antara jumlah pendanaan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja sejak pembentukan program dengan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode yang sama. Yang kedua, di dalam laporan laba rugi. Jumlah diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.